Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Bertemu lagi dengan saya, Bu Giovanni. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cooking class. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian kan sudah belajar, kalian sudah praktek mengenai teknik pangan panas basah ya. Nah, kalian juga sudah praktek, ada yang masak pangsit kuah, ada yang masak sup dan lain sebagainya yang mengenai teknik pangan panas basah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengolahan teknik pangan panas kering. Nah, untuk bagaimana kelanjutannya, untuk bagaimana materinya, mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Halo anak-anak semuanya, kelas 7, 8, maupun 9. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teknik pengolahan pangan panas kering ya. Nah, langsung saja. Teknik menggoreng dengan minyak banyak. Nah, ini sering kalian lakukan atau orang tua kalian lakukan. Nah, cara ini menggunakan bahan makanan dengan minyak yang banyak. Bahkan makanan yang benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering. Nah, teknik ini dapat digunakan untuk berbagai bahan makanan, termasuk buah, sayuran, dan unggas. Atau juga bisa ikan gitu. Nah, pada metode kering ini karena dipanaskan pada suhu yang tinggi, nah terjadi perubahan tekstur, warna, dan rasa. Pada proses pengolahan dengan beberapa kandungan gizi ini akan rusak, tetapi kandungan energinya akan mengandung lemak. Nah, kandungan vitaminnya biasanya lebih sedikit. Ya. Selanjutnya, teknik menggoreng dengan minyak sedikit. Nah, teknik ini adalah suatu proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam kondisi minyaknya sedikit pada wajan yang datar. Dengan bahan hanya satu kali balik. Dengan teknik ini, makanan tidak akan menjadi terlalu matang. Asam amino yang terdapat pada makanan akan tetap. Meskipun protein akan menyusut dan juga akan hilang. Terlebih untuk beberapa vitamin ya. Nah, yang ketiga ini adalah teknik menumis. Nah, pastinya yang sering membantu orang tua di dapur memasak itu sering membuat masakan dengan menumis. Ya, teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak ini dikerjakan dalam waktu yang sebentar, cepat. Nah, ini dilakukan dengan diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga lebih basah atau lebih berkuah ya. Nah, biasanya cairan yang ditambahkan adalah saus, krim, atau sejenis yang lainnya. Nah, biasanya juga digunakan atau menggunakan minyak zaitun yang mengandung minyak yang sehat dan menurunkan kolesterol yang berbahaya. Gitu. Selanjutnya, teknik memanggang. Nah, yang suka bikin kue atau yang biasanya ada ya beberapa anak yang open order misalkan seperti itu tentang bahan makanan dipanggang, kue-kuean ya. Nah, di sini itu memanggang dibagi menjadi 3. Ada memanggang kering, memanggang dalam oven menambah kelembapan, dan juga ada memanggang dalam oven yang menggunakan 2 wadah.
Nah, teknik pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan yang panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Nah, biasanya ini bisa digunakan untuk memanggang daging, ikan, gitu. Sayuran juga bisa. Selanjutnya, nah, teknik membakar. Nah, di sini siapa yang suka sate? Nah, siapa yang suka pepes? Atau siapa yang suka nasi bakar? Nah, ini dia contoh dari gambarnya. Oh, ada yang suka jagung bakar. Nah, gitu. Nah, teknik membakar ini adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau di atas teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Suhu yang dibutuhkan untuk grill sekitar 292 derajat Celcius ya. Dapat dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji panggang atau alat bantu yang lainnya. Nah, ini yang biasanya kalau kumpul dengan keluarga, nah barbekyuan, nah itu bisa dilakukan untuk menambah suasana menjadi lebih akrab gitu ya, lebih seru. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, bagaimana? Kalian kan tadi sudah menyaksikan teori pembelajaran mengenai teknik pangan panas kering. Nah, kemarin di minggu-minggu lalu kalian sudah melaksanakan praktik memasak di rumah masing-masing mengenai pangan panas basah ya. Kemarin Ibu lihat ada yang sudah mengirimkan tugas-tugas ya, bagus-bagus sekali. Ada yang memasak pangsit kuah, ada yang memasak sup dan lain sebagainya yang mencakup materi teknik pangan panas basah. Nah, untuk selanjutnya ini nanti kalian akan praktek mengenai teori atau mengenai pangan panas kering ya, pastinya di rumah masing-masing ya. Nah, silahkan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Nanti akan ada instruksi selanjutnya. Begitu, jangan sampai tidak mengumpulkan ya, atau jangan sampai tidak membuat. Nah, nanti akan bakal ketinggalan ya. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan pembelajaran hari ini dan sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.